Halo, Om Swastiastu. Sampun nabigator sumatun titiang sareng sami. Kecunduk malih sareng titiang Jun Bintang. Dalam acara yang paling ditunggu-tunggu dan tidak tentu jadwalnya. Kapanpun bintang tamu saya bisa, saat itu juga saya akan ngopling. Dan saya persembahkan buat kalian semua. Dan kita masih di acara yang paling bergengsi di Bali saat ini. Ini dia, ngopling, ngopi keliling bersama Kopi Banyuwantis, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Baik, tidak ada bintang tamu yang tidak mungkin saya undang. Genjun bintang deh. Ya, tapi karena hubungan persahabatan, hubungan kekerabatan, attitude yang bagus, cara ngobrol yang keren, dan teman-teman yang baik hati, bintang tamu ngopling selalu interested lah kalau saya undang. Dan hari ini saya sedang dream come true, sedang memberikan mimpi yang menjadi kenyataan. Jadi teman-teman banyak juga yang request adik saya yang satu ini, pria asal Ubud, yang lagi hit lagunya, weh, nyang nak ngending lagu ini uling nak cenik sampai ya nak kleh. Ya, lagi-lagi berprestasi, kalem. Kalau orang nggak kenal dia, orang akan mikir wah nih sing dadi jangur tuh. Padahal aslinya baik banget. Kita akan menjemputnya masih dari kebun Vintage Cars. Dan saya sudah berjanji pagi-pagi sama dia. Baik, kita undang, kita jemput. Wah. Tegas saja Nadia. Om Swastiastu. Swastiastu, Lijon. Iya, bisa dibuka maskernya. Jadi Adin yang paling ganteng di Ubud. Putu Krisna Purba. Kita jalan ya, sambil jalan ya. Siap. Kita pakai masker dulu. Pakai masker, pakai si bel, sorry. Oke. Pakai si bel. Sehat tuh. Langsung karo ya. Nempuk tuh makin tuh dunia ini terasa nutser. Ini luang cuaca tuh. Cuaca mendukung. Cuaca redup-redup. Iya. Kebus itu. Redup-redup kebus. Tuh, Bo Krisna Purba sudah diundang di acara ngopling. Liu juga undang dulu. Oh, lagi beli itu Krisna dong. Jadi Bo kelundang. Sik. Macam-macam lah isi Bo. Tuh itu, selamat buat ini. Buat momongan baru. Berarti sekian tahun kita tidak ketemu ya. Oh ya. Ngopling tuh belum punya momongan sampai Ibu kleh-kleh tuh. Ini dan nak buah itu. Bumi jak padi. Nih tahu am di Jun cuman bumi kan. Ibu Umi kita ngajak. Padi konen. Yang kita terinspirasi dengan nama-nama keren dah. Bisa Bumi jak padi ya kan. Untuk mencintai dunia kayak. Ya, yang bumi tuh Ah. karena pidan waktu kan di Jun amang Nggih. mengkelu nunggu keturunan nih. Ya. Ada 8 tahun lah. Ada 8 tahun dah. Lama ya. 8 tahun terus. Yes. Kita program di Bangkok, waktu program pas berhasil dinyatakan hamil tuh pas ulang tahun Raja Thailand Ya. yang namanya Bhumibol. Oh, oke. Ya hal seperti itulah. Itu nggak inspirasi untuk ngayadaan bumi. Ya, ada filosofinya ya. Ya selain juga ya mudah-mudahan orangnya tetap membumi lah. Oke. Terus kalau yang kecilan si Padi. Padi? Ya padi ambil itulah benang merah dari bumi. Ya, Jadi ilmu padi tetap merendah. Oke. Adan panak seniman. Apa ada? Semua berfilosofi. Tapi ada Purba juga di belakangnya. Oh, Itu kan family name ya. Yes. Krisna Purba. Jadi bapak, padahal bocingasan bapak betul. Karena pada bermasker. Swastiastu Pak Monto kan. Tapi sing orto. Ye, ternyata Pak Papi Purba. Sedang bad mood tuh. Betul, bapak kan seniman juga ya? Bapak dia ya dulu
sempat nari-nari waktu muda. Tapi Bapak apa? Seni dari Tu Krisna sendiri lahir dari Bapak. Bapak kan orangnya seni kan? Orang Ubud. Mungkin enggak ya. Enggak ya? Mungkin darah seninya mungkin malah datangnya dari ibu. Ibu Karena- penari? Enggak penari juga, cuman dia itu memang dari muda memang suka musik. Walaupun enggak bisa memainkan, tapi paling tidak memang senang sekali sama musik. Oke. Jadi kebanyakan misalnya dari pihak ibu yang arahnya semua ke seni. Malah bapak itu malah semua misalnya malah pengusaha. Kaku-kaku taknya. Kenapa tuh Krisna sendiri tidak menjalani usaha itu menjadi pengusaha? Konen kad otak. Apa tuh segera diurus sama dia ala dot apa? Bebas, sebebas-bebasnya. Iya salah satunya karena Ian terjun ke pengusaha karena memang bapak jauh lebih mumpuni bidang itu, jadi pasti dengan gampang dia mendikte saya. Betul. Kena enak gitu. Coba jadi dari musisi sing ndang dikte. Bebas. Oh iya betul. Tapi Bapak memberikan kebebasan untuk seorang Tu Krisna menjadi seniman. Apa Bapak pernah pangengken di seniman sing ngidang lapis? Ada nggak kata-kata itu? Untuk di awal. Ya, terlalu fair gitu nggak ada sih. Ya. Cuman waktu yang suka hobi musik ini sampai itu mengganggu kuliah itu memang dia sempat ada kekhawatiran gitu. Dia maksudnya mungkin mempersiapkan dia untuk terjun ke dunianya dia gitu kan. Cuman itulah sedikit pun yang tuh nak ada passion untuk berbisnis waktu itu. Kenapa dipaksakan gitu ya? Ya. Oke. Terus Tu Krisna kuliah? Tamat? Jurusan? Ekonomi manajemen. Planning. Dewa. Wah, di kelas berarti. Ya. Berarti planning itu dari pengusaha tuh? Ya, tamat loh. Jarang loh musisi bisa tamat. Nah, itu salah satu bentuk Bapak memberikan lampu hijau untuk benar-benar full di musik itu. Dia cuman sempat ngomong gini, tamatin kan kuliah setelah tamat tadi apa aja? Nah silahkan kemudian sempat itu dia ngomong. Makanya ya saya kebut malah timbal-timbal ajak gerak duduk malah liun nang sing tamat. Itu memotivasi seorang Tu Krisna ya? Ya. Itu anak cowok sendiri? Ya. Tuh pengeranang tuh, Bapak peduli tuh. Mungkin ya. Karena anak cowok sendiri. Tu Krisna 3 bersaudara? 4, cewek 3, adik-adik cewek 3. Cowok sendiri. Ya. Gimana rasanya tuh? Pada menjadi anak yang spesial tuh. Penak muani biasa anak spesialin sih. Sing masih beli Sing nggak? Sing malah. Mendapatkan apa yang begitu tuh lahir menepuk megenap nih. Dan tuh bisa membuat semua itu ngerti, oke, aku diberikan ini, aku harus bertanggung jawab atas atas hal yang sudah diberikan orang tua. Itu gimana seorang Tu Krisna tidak menjadikan seorang anak manja tuh kan bekerja keras nih, ngai lagu, konser dan lain sebagainya. Seharusnya seorang Tu Krisna nggak usah bekerja, udah tuh megai mau aman 7 turunan sih. Gimana? Ya tapi karena selalu ingat omongan Bapak tuh, kalau kamu memang menyukai satu bidang terserah apapun itu, lebih baik kamu benar-benar fokus di sana, kerja keras, konsisten, dan membuktikan apa yang kamu suka itu memang benar-benar ada feedback yang baik untuk kamu gitu. Ada hasil mungkin juga ya. Jangan, nggak usah jauh-jauh kalau kamu bisa menghasilkan uang gitu banyak gitu kan. Tapi paling tidak kamu punya pegangan, karena suatu saat kita kan nggak roda berputar, Bapak selalu bilang gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu punya pegangan, kamu punya satu bidang yang kamu kuasai, at least kalau terjadi sesuatu dan lain hal yang misalnya yang enggak, paling enggak kamu sudah punya pegangan untuk kamu bisa bertahan hidup. Betul. Dan pegangan itu adalah musik. Ya, itulah jadi tiang untuk membuktikan ke diri sendiri, membuktikan ke orang tua. Ya paling tidak ke keluarga lah dulu, bahwa saya memang menjalani musik ini ya memang saya suka, senang, pertama senang, dan saya serius gitu.
jodoh ketemu di musik juga ya. Akhirnya Teman-teman, sahabat. Ya banyak pengalaman lah yang dapat Ya. di dunia musik. Betul, yang betul. mengajarkan banyak hal tentang hidup. Apakah musik merubah tipikal seorang tuh Krishna yang dulu pemalu sekarang menjadi itu kan lakna tuh karena tuh lakna orang somong ya kan. Ya. Padahal lah mula sing begitu demen ngorto. Yang saya tahu tuh Krishna tuh nak mula gitu kayaknya. Mula sing demen ngorto ya sing malunin paling saya hele sing ada topik yang ngoyong gitu ya. Gimana tuh menurut tuh sendiri tuh Krishna tuh gimana sih sebenarnya tipikalnya, artinya ciri khas dan watak seorang tuh Krishna tuh. Ya kalau saya rasa sendiri, saya orangnya memang penyendiri, Ya. suka sendiri gitu. Jarang bisa dekat sama orang kecuali memang benar-benar tahu siapa saya Ya. dan saya tahu orangnya gitu. Mungkin itu dekat, tapi kalau sama orang baru, sama orang yang teman-teman biasa mungkin Ya. Perlu waktu ya. Perlu waktu Ya, untuk ya. beradaptasi, komunikasi seperti apa gitu. Jadi ya persis Bijun bilang tadi ya memang banyak orang yang ya mungkin nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Ya betul. Banyak orang berpikir tuh Krisnanya di kewah di bergaul dia nggak sombongnya sana gitu. Padahal yang jujur saya orang pemalu, aslinya saya pemalu. Iya. Jadi kalau saya merasa kurang pede ya lebih baik saya diam aja gitu. Karena pemalu itu tuh demen di alkohol lah. Itu peminum kan? Ya peminum sih. Karena saya beberapa kali ketemu tuh Krishna tuh ada kan botol di muka. Itu fashion apa dalam bentuk ketidakpercaya dirian seorang tuh Krishna? Apa memang demen minum gitu kan? Penyebab terbesar adalah jujur memang karena merasa kurang percaya diri awalnya. Oke. Jadi pelarian ke sana Ke minuman. ya. Sekarang udah mengurangi dong, udah di bapak nih. Sudah sangat mengurangi. Ya terus. Selain itu memang dulu karena mungkin salah pergaulan. Nah, Jangan aja tuh bergaul Bidan. Bidan SMP sekolah udah di pasar. Oke. Ada rumah di Denpasar. Jadi pisah sama orang tua, ngoyong di Denpasar. Jadi kontrol dari orang tua kan Jarang. Aduh lah rego kuala. Gitu. Oke. Jadi ya mungkin itu salah satunya. Keren itu Krishna. Selain itu juga Tian dari SD udah setiap hari ngelihat pemandangan kalau bapak minum alkohol juga. Itu pelajaran untuk orang tua ya. Yang minum dong dia panah. terus. Ya itu yang paling besar adalah yang seperti tadi Tian bilang ya. Rasanya amun sing kenal alkohol tuh ada di kuang. Saya kembali jadi dari diri saya sendiri jadi orang yang malu, tidak percaya diri. Oke. Tato juga mempengaruhi itu karena tidak percaya diri tuh Krishna banyak bertato. Ya yang nawang nih tuh setelah ada kiss. No di Ubud dulu nih. Ya. Mulai nambah tato. Itu lebih ke art apa bentuk jati dirinya tuh Krishna? Lebih ke hal goblok yang saya lakukan sebenarnya. Tuh nyesal saya bertato. Iya, kalau bisa hapus sekarang hapus, tapi ganti band gitu. Ya. Artinya diulang lagi ya. Biar lebih ada filosofi ya. Iya, biar bisa ganti-ganti lah. Gitu. Goblok itu gimana? Hal tergoblok kan? Iya, hal tergoblok yang pernah saya lakukan waktu masih SMP yang mau tato. Luar biasa. Tapi mengkap lah. Karena itu juga kakak-kakak misan ada yang bertato dan tiang itu kalau dia melalui Bidan tuh pasti ajak kakak-kakak misan. Pas tato bareng ajak si tukang tato. Jadi ketemu hal saya anggap keren nih tato ini keren gitu. Jadi waktu itu masih milu-milu lah. Ya milu-milu lah SMP kan. Ya. Rasanya keren gitu. Kemudian setelah dewasa mulai mengonsep nih. Tato kene deh nih. Mulai mantesan bahwa karena bak tato bak ide kalau tongah saya ada gitu Bin. Jadi kalau panah Bin harus tato dan panah. Biasanya kan muka anak dijadiin bincang ya. Benar. Ya lebih ke art. Begitu tambah dewasa pasti tambah ke filosofi dia. Apa memang maknanya pasti ditanyain gitu kan. Perubahan apa yang tuh Krishna rasakan setelah mempunyai 2 anak itu? Apakah masih tuh Krishna yang bengal, yang emosian, yang mabok-mabokan? Tidak nepuk panak tuh. Ingken sayang satu jak panak tuh.
mungkin hal yang paling Tiang kejar di hidup ini dari dulu adalah merasakan gimana sih rasanya punya anak gitu. Itu yang Tiang nggak dapat. Jadi kontrol diri seperti itu nggak saya dapatkan. Makanya ya bawaannya mungkin ya seperti itu, emosion ya, rock and roll lah. Istri mempengaruhi kehidupan tuh Krisna nggak? Sangat. Ya. Di antaranya dia memang orang yang support selalu. Sabar sana omang lah. Support, sabar. Jadi orang yang benar-benar memberikan energi bagus terus di. Pernah berantem? Oh ya biasa. Biasalah di rumah tangga ya. Tapi diselesaikan dengan baik. Ya. Nggak berantem keras. Oke. Biasalah. Bumbu rumah tangga. Ya. Di Ubud and Band. Di awal saya kenal tuh Krisna pas launching tuh teko, ya. Pas launching di Ubud Band. Tahun kedua itu 2004 2005. Ya. Apa kabar di Ubud and Band? Ya sekarang balik. Ya sempat ketemu sama mereka, reuni, bikin single. Hubungannya masih baik-baik saja. Baik-baik saja. Akhirnya memang awalnya memang masih yang namanya. Belok itu band ada kan. Terus memutuskan untuk kangen-kangenan kayak sesuatu yuk gitu. Kita udah berlima nih. Ya. Terus dalam perjalanan personil tetap. Awalnya pas kita ketemu nih. Ya. Kita ketemu terus recording berlima, terus dalam perjalanan ya kembali lagi ada Cogos basis sama Cogos pertama bilang saya tidak bisa ikut kalau kita aktif kembali, tapi kalau untuk urusan recording aja saya akan bantu. Akhirnya Cogos bilang karena pas kita keluar single itu ada tawaran-tawaran, Cogos udah nggak bisa mengikuti jadwal. Dia memutuskan untuk saya mundur aja, saya istirahat dah, tapi saya akan support kalau misalnya saya diperlukan untuk dalam proses recording gitu. Dalam perjalanan lagi udah lewat hampir 8 bulan, Yori main keyboard memutuskan lagi, dia mungkin ya ada kesibukan untuk dalam hal ya tanda kutip ekonomi ya, mungkin dia harus benar-benar harus waktunya fight dia ya. Gitu. Akhirnya dia bilang permisi juga, saya nggak bisa ikut jadwal teman-teman, tapi saya akan selalu tetap support. Jadi sekarang di Ubud tinggal bertiga, saya, Gong Gepe sama Tudi. Artinya ada omong-omongan di depan lah ya. Karena kalau bumi Bali cenik tuh kalau tepok kan terus timbal. Ya, menjaga hubungan baik. Apakah terbentuknya KISS adalah pengaruh saat tuh bilang ada problem di dalam tadi? Artinya ada uyut bedik nih. Ngailah KISS. Tidak ada kecemburuan di Ubud. Karena memegang dua band ini kan kawan ya, tuh leader kan. Ini harus carakan memek nih tuh, harus fair aja sama dua anak nih. Gimana seorang tuh Krisna menjaga hubungan itu? Apakah enggak di awal-awal pasti uyut nih tuh pasti bener uyut deh. Gimana? Bukan, sebenarnya uyut itu bukan di pas saya bikin KISS. Pas sudah KISS ada gitu. Sebelum KISS ada, album terakhir di Ubud ini udah mulai ada percikan-percikan konflik gitu, sama teman-teman gitu. Mungkin itu yang menyebabkan, mungkin karena fase perubahan dari kita masih turun-turun menikah, ada mulai kehidupan menikah, ada anak. Jadi waktu itu saya sudah menikah, cuman belum ada anak. Yang lain-lain udah ada anak, masih baby gitu kan. Waktu itu saya kepengen sekali, ayo nah, timpal-timpal, ada kene lah, ada main ya. Itu ada mungkin dari pihak istri belum bisa berani mensupport sepenuhnya ya. Karena yang ada baby gitu kan. Boleh punya. Tuh kadang di kelemah gitu. Ya dari sana lah timbul lah ada permasalahan. Akhirnya yang memutuskan yang kene soalnya berat nih, sedangkan ide-ide di otak tuh makanya saya bikin aja solo project gitu. Akhirnya solo project, minta permisi kok anak-anak sama anak-anak di Ubud, karena bro kadung mas sibuk malu saya kayak solo project nah gitu. Akhirnya keluar solo project tuh Tamah.
sama ada konflik lagi gitu. Karena waktu itu Kiss tiba-tiba album satu pesu, boom, saya sibuk terus manggung. Nah, ini ada band, ada permasalahan baru band, gitu kan. Ya mungkin seperti Jun tadi bilang, Rago ada di kaki kita ada di dua tempat, kebingungan jadinya, malah kelihatan mungkin bagi teman-teman di Ubud tuh yang fokus ke Kiss. Ya itulah akhirnya. Itu resiko pekerjaan ya. Harus memilih ya. Dan Tukrisna memilih fokus untuk di Kiss. Karena waktu mungkin kayaknya di Ubud itu udah saya lihat nggak ada masa depannya sama sekali. Saat itu. Itu karena mungkin otaknya sing nggak diajak ngoto musik ya udah. Jadi ya ini pasti kan aja. Itu pasti kan aja nih. Iya. Akhirnya Kiss pun tur di mana-mana, boy. Tukrisna sibuk. Lebih banyak gig, banyak mabuk, banyak begadang. Tapi itu menghasil kerennya seorang musisi seniman itu kan pas mabuk tuh ngai karya ya tuh. Ya pas mabuk sih ngai karya Jun. Terus kapan? Pas mabuk pas bungka. Nah beda pemabuk ya peminum. Itu yang mana nih? Pemabuk apa peminum? Saya peminum lah. Oke. Nu kita ngontrol lah ya. Nu lah. Sing uyut-uyut san lah ya. Sing lah sampai kolaps lah gitu. Agak play bede oke lah gitu. Ya oke. Karena penonton pasti enjoy aja. Tapi saat Kiss boom, beberapa kali seorang Krishna Purpa menggonta-ganti personil. Ada masalah tuh? Apa sama juga masalahnya dengan Ubud? Kayak ngatur sudah nggak satu visi lagi. Baik-baik saja atau gimana nih? Enggak sih, kalau sama anak-anak di Ubud lebih ke waktu sama konsep kita Rago mau jalan nih, nu harus ngoyong. Tapi kalau di Kiss karena kita lahir baru lekat langsung boom, permasalahannya di kene. Itu jadi permasalahan utama akhirnya di saat anak-anak yang saya ajak gitu. Emang udah ada omong-omongan di depan? Ada dong. Kiss kan bagus banget manajemennya. Ada dong. Nah, di saat waktu awal-awal kita ya jujur aja kita ngomong. Ada option ini Anda mau dibayar lepas atau mau persentase gitu kan. Oke, udah ada omongan. Kan gitu. Waktu itu persentasenya adalah karena kita bertiga. Saya 50, yang dua orang ini 25. Kayak gitu. Betul. Udah fair lah, udah fair. Terus akhirnya karena waktu itu gigs masih baru boom kan, nggak mungkin harga kita bisa naik. Betul. Ya. Perlahan lah, step by step lah. Ya, akhirnya kan dari persentase itu kan kelihatan kecil. Kan gitu. Sedangkan kalau dia mungkin dapat info dari mana dibayar sekali 800.000, Lioneng man bayar putus gitu kan? Iya. Nah, dibayar putus, akhirnya memutuskan bayar putus. Oke, kita bayar putus. Kesepakatan. Oke, bayar putus. Pokoknya apapun keinginan player, manajemen berusaha mengikuti. Pokoknya harus alih jalan tengah gitu. Untuk terbaik lah, untuk yang terbaik. Terus. Akhirnya sudah jalan. Akhirnya album kedua keluar, menek terus harga menek. Budget ke menek. Nah, konser Leonan. Kebingungan nih, jemak putus. Jemak kan persentase seliu mana? Dicoba akhirnya ya mau persentase lagi ya. Kan caranya. Ya betul. Bolak-balik dah, Den. Ya, jadi ya kalau sudah nggak bisa, kalau kira-kira urusannya urusan duit agak kewah kalau nih, apalagi itu ya menghambat. Betul. Menghambat band gitu. Akhirnya malas tadi berkarya tuh mikir pipis kan? Ya, akhirnya gitu dah. Kalau Anda tidak bisa dengan keputusan manajemen seperti ini, silakan keluar. Itu kan, keluar atau mengundurkan diri ya. Mantu nelpon yang jepok kan? Jun, saya ada pemain drama waktu itu ya. Nih keluar terus lagi nyari pemain bass. Tapi karyanya tetap aja di satu otak ya. Artinya tuh menyiapkan karya kemudian menyerahkan kepada player, apa dari aransemen juga ada masukan dari Tukrisna biasanya? Mungkin 90% dari saya semuanya. Untuk aransemen, komposisi mereka cuman masuk aja, tapi kalau misalnya ada input paling ya bedik lah. Kenapa memilih Kiss ya? Artinya kalau Tukrisna memang bisa bersolo karir, kenapa Krishna Purpa gitu? Untuk kan? Untuk apa bentuk nge-band?
sebenarnya yang PD pidanto ada Krishna Purba. Benarnya Krishna Kisoton kan Krishna gitu kan sebenarnya. Nah, itu padahal ini Kis. Masyarakat udah kadung mikir kalau kita sudah di atas panggung itu ada orang lain di samping kita itu band, jadi ya Kiss band bona. Nah, itu sebenarnya Kiss, saya keluarkan Kiss gitu. Gitu ya. Dalam posisi memang dua orang ini ya adisional kapanpun dan saya mau ganti sebenarnya bisa aja. Karena tuh leadernya. Ya. Karena ini proyek solo saya misalnya saya mau ajak teman-teman drummernya hari ini ajak nih, drummer pemainin ajak nih. Sebenarnya sah-sah aja. Betul. Tapi karena waktu itu saya mikir udah ada kedekatan secara emosional aja limpah-limpah atau kadang bertawang ternyata tidak bisa dia. Ternyata tidak bisa ya. Gitu masih. Karena sing tawang raga kal gede tuh. Itu dah. Mulailah membuat dan merasa dirimu sudah dikenal banyak orang saat mulai membuat band itu ya. Sing tawang kalau mana buat. Ya. Wanita, alkohol, duit. Ya. Tuh bung ada nang bubar. Itu paling hal yang paling banyak pengaruhnya yang akan menimbulkan konflik-konflik dalam perjalanan berkarir di musik. Ya, betul. Kemudian terakhir negara Joh. Nih sekian tahun nganten adi marem kita ngai lagu uli rumah kuran itu loh, saya ngerti ban. Ini lagu ini lama apa baru tuh? Baru. Adi marah begitu ngai. Apa bukla panak warta ya? Mene uling jolah deh. Negara Jo, nyang nang gede. Ijin pertama kali dengar lagu tuh keren. Ingat pas waktu itu ngai sabar tuh loh. Artinya beatnya kan hampir sama lah. Beatnya hampir sama. Ya nada kenangannya juga mungkin mungkin dah. Jadi itu yang saya bilang kejeniusan seorang tuh Krishna tuh. Kali gimmick. Coba gendeng boleh tuh. Ngabo gitar nih. Aduh, pas lampu merah. Lengkap. Pangsing itu Krishna ngidang nolak. Saya ada gitar lijen nih gitar. Coba gendeng tuh. Nah boleh ngawal sampai akhir berkembang waktu tuh Krishna. Sabtu lalu omang berdiri, bingung omang rindu ini tak bertepi. Waktu itu masih ising otak, kangen galut omang cara waktu ini. Cinta memang butuh perjuangan, memang berliku-liku jalan ke rumah. Api merasa di dada ini beribu-ribu sayang ini untukmu. Negara jauh galau beli nyambut omang, semoga tuh ada halangan. Suasana ubahnya omang kangen, langsung kada irada katamu. Meminta bahan menerang di bajra, melanjut rambut siwi. Kalau beli nyambut omang, semoga tuh sing ada halangan. Susana ubah dari omang kangen, langsung kada irada katamu. Langsung kada irada katamu. Langsung kada irada katamu. Krishna Purba.
lagu dia tuh. Red. Ciri-ciri lagu sukses tuh tawang tuh. Iya. Nah, ini ngending liu. Ya benar Amun sih. pun nak cenik liu ngending, bumbel lagu tuh. Yang Merasa sih? dikasih tahu ya sama yang saya ingat sama Pak Kade Hari yang waktu itu yang apa DSM Studio. Iya. Ya, selalu ngomong tuh yang lagu sampai nak cenik-cenik ngendingin pasti lagu tuh berarti diterima pasar. Itu Betul. sih. Nanti yang ingat jadinya waktu lihat ini Negara Jo, anak-anak banyak nyanyiin, saya sudah mikir nenek akan jadi hits. Ada feeling tuh. Ya. Karena memang awalnya memang sedikit pun nggak, apalagi dengan sama istri yang memang tidak ada Basic bernyanyi. basic hal musik. Ya. Tapi yang di awal tuh santer duetnya kan sama Tiari Bintang. Ya. Kenapa tiba-tiba Negara Jo ini memilih istri? Harusnya kan ajak Tiari masih. Hah? Atau lo nih? Kok tiba-tiba karena ada kata negara? Ya dong. Oh iya. Karena paling tidak lagu ini menceritakan Chemistry-nya memang, ya memang menceritakan apa pengalaman kita berdua. Ya. Itu kadang tuh kisah nyata tuh mulai gila, luar biasa, powerful lagunya. Terus menciptakannya nih saat punya Abe nih. Sih. Segar ogar. Dan klipnya dibuat santai gitu, nggak klip itu? Ya Adit ya memang bikin klip untuk Kiss dulu sama di Ubud. Simpel sekali klipnya. Itu yang saya bikin. Namun bawa lirik kuat, tema kuat. Ya. Klipnya pun dia buat sederhana pun masih sama dengan klip Sabar kan? Ya. Sederhana sekali. Itu konsepnya dari Tukrisna sendiri apa gimana? Ya waktu Ada anak-anak juga. Oh ya. Dia memang minta request ke Adit waktu itu. Dit waktu mungkin cara pidan banyak tempat. Tolong dibikin simpel gitu ya. Bikin simpel aja kesehariannya itu. Sampai sejauh ini udah ditonton 4 juta, 5 juta. Udah mau 5 juta. Mbak betul main PS lah. Ada. Sekarang musisi sudah merambah ke YouTube tuh. Hah? Iya Kan? sih. Ya. Mesti kita konser nih, tugas kita ngumpulin orang banyak. Benar. Sementara pemerintah tidak memberikan hal itu. Ya, benar. Gimana seorang Tukrisna membanting setir untuk memperdaya itu tuh? Ya, kita sih rezeki kalau teko gen gitu. Ya. Ternyata kekosongannya selama 1 tahun dari manggung ini ya paling nggak dibantu sama hasil dari YouTube lah. Ya, betul. Sudah merasakan. Ya, tapi kalau sebenarnya nggak ada acara COVID-19 nih pas negara Jo nih acara kene gumi asan liu aja sama rezeki Saja. Jo. Tapi itu kemana sana main tuh di Banjar tuh? Apa lagu nih? Acara apa tuh? Ramai ya sana? Acara ulang tahun pemuda. Oh, keren tuh Bani ngumpul lah. Nah tuh masih ngerti kan? Siap masih bener. Betul ya? Bani panitianya. Ragam musisi kan nerima undangan kan? Andi Uyut Tangga kan pasti panitia. Nah awalnya memang konsepnya mereka itu private. Akhirnya ya Tukrisna loh undangan. Kalau itu Di Jogja tuh? di daerah Ubud. Oh masih di rumah sendiri lah ya. Masih, ya. Tapi di stop di tengah-tengah enggak? Nggak sampai. Aman ya? Aman. Mungkin kan tuh. Kalau dipikir-pikir Tukrisna lebih enjoy menjalani solo karir atau jak band? Yang dari hati tuh pedidi nih sebenarnya. Jani. Jujur masih secara otomatis tuh jujur saya orangnya nggak pedean sebenarnya. Yang pedidi Dor panggung detono kedidian apa ben panggung gede detono memang cekiku bingung. apa ben gaya? Kecuali nyeneng berlebihan jen minum Magening kan awal gitu loh. Binland pikiran anaknya. Memang kalau misalnya alih dari passionnya dot ngeband ada sama band. Ya. Sama band. Artinya Tukrisna nggak egois lah orangnya. Mak kita ngedom rezeki loh pasti ada limpah. Siap. Aduh. Yang penting limpah ngerti. Mending limpah semangat untuk gitu. Tuh, padahal simpel tertagih dua. Oh, padahal kan gini saya 100 terakhir kan kene. Ajak teman-teman kan sukses apa ben ajak kewah gitu. Tukrisna lebih dan itu yang mau saya tanyakan. Setiap ada permasalahan karena tuh sing deban ngordo, apa tuh itu yang membuat Tukrisna lebih rajin membuat status-status di sosmed ya? Hah? Iya. Sing nama masalahnya nanti.
Nah, ngerti ya, paling kita gebuk lah dundunnya guys, kasih patulian lah. Pakai ngerti ya. Colek masih gigis. Tuh jak ngopinya. Siap. Dia pangidang nepuk pantai ngalih tongos ni luwung. Dijak Pak Wali ini masih. Oh, pantai tu. Sungai klip tu. Hah? Nak luwung sandi. Seputaran bypass ni sebenarnya Pantunawan. Jangan lu gitarnya tuh ya. Siap. Jak ngopi. Bidang tu jangan. Sini dia, wih, rendah perintah bidang tamu. Lihat borin begening nah. Tuh kan mau main di itu kan di rumah kopi Banyuatis kan? Yes. Semuanya tuh nah, mau ikut mau support. Asalnya tuh ngajak band. Ya sama di Bud waktu itu diundang. Mulai ini ngabok kopi. Jani band ke bang kopi itu. Tapi itu ngopi juga orangnya kan? Jani mulai aja ngopi. Loh, dancing. Pidan ya gitu asalnya. Yang berlebihan alkohol otomatis makannya sih benar. Yang alkohol biasanya anu tuh basang gede banget. Biar kenyal mediet. Ini basang gede. Man masih minum. Saya ulian alkohol. Apa ngaranna? Ulian lagar pas minum. Wow, sajan. Beguleng lawak plek gitu. Sajan. Anu nih apa? Pasangan minum nih. Bo. Pas minum misi gitu, sun minum ben nasi padang, kan? Begitu bikin tidur din makan. Tuh. Adi nak teman-teman minum teh engal sedek ah. Hah? Engal sedek. Tang padahal tuh berbahaya tuh. Jadi kan umurnya terus bertambah nih. Yang kita tidak tahu kan umur nih. Kan bidannya raga kewasan udah hidup sehat tuh. Mungkin caranya nyamap tuh kadang-kadang bingung masih. Tuh yang saya minum, nah saat pembuatan lagu-lagu hit atau lagu-lagu yang biasa tuh Krisna bikin tuh dalam suasana yang kan tuh punya jatuh cinta. Jujur boleh awal nge lagu tuh emang sing tension dalam kondisi punya yang kena alkohol. Karena sing besek otak, bercabang otaknya kena alkohol tuh. Jadi memang yang menghindari bikin lagu pas mabok. Ya pas kena alkohol. Memang pas segar-segar saja, fresh. Baru kita nge lagu. Kan nge lagu. Oke. Tuh kita minum pas dulu. minum tuh lebihan ide. Ini minum jadi. Tuh minum kopi. Cluenya ngopi keliling. Terus ada minum. Gros itu. Siap. Oke. Ngopi keliling bersama Tuh Krisna. Siap. Jangan Cek sedap nih. Kopi Banyuatis mulai jak. Kalau bawa ke Ubud. Makanya tuh pembukaan warung kan, jen kopi tuh nah. Siap. Tengah lijun kamu ngomel ngopi jak Tuh Krisna. Ngai duet tuh ya. Koko ya. Mungkin kan langsung Koko sama Raja. Ngai duet itu. Itu sengaja Koko tuh kan. Cara kejut ya. Wih, jak duet. Kan saya nggak tahu dan Muani. Hah? Tapi YouTube-nya di YouTube gua tayang masih. YouTube yang tayang masih. Apa dah aneh gitu collabs. Sama-sama diuntungkan lah. Kan. Ada berani menerima tawaran. Soalnya tuh Pidan ngensel aja duet ingat tuh. Kan ada apa? Ada kolaborasi di bintang band album The Best. Album The Best tuh. Yo kan si Kidang pakai. Kijeu itu lah sibuk apa itu? Mabok. Berjanji jam dasa, jam 3 tiba baru telepon. Wih, sorry, mabok. Akhirnya nyanyi rasap. Ngai duetnya iseng-isengnya. Ayo. Tapi do mikir boom aja sing. Yang penting raga berkarya kan. Untuk kan sih, memangnya lagu itu mikir boom kan sih. Sing kan. Yang penting karya raga tersalurkan. Anak orang-orang terhibur. Ya. Tuh dipegang boleh, ditaruh boleh. Nggak lengkap san mobilnya. Buat aja sing cara hammer tuh gedean. Wih. Dot sang nyoba hammer lah kalau melalui nang kemana. Bangi lah ya. Sejak Sigol pokoknya tuh ngabang mobil tuh. Sigol gengken. Sejak gingung. Bus gede. Tapi tengahnya cepet. Ya. Lihat mobil Amerika tuh gede, di tengahnya cenit. Keren tuh. Tuh beli tuh. Pokoknya ada pokoknya. Adap tuh. Dia mau nge karya apa? Deposito langsung. Adap beli yang gitar. Sejauh ini buku gitar pertama seorang tuh Krisna tuh apa tuh? Akustik kah?
Ya, gitar bolong akustik. Kok merah nih? Yamaha? Enggak. No. JND bintang merah nih. Oh. JND. No gitar tuh. Nu. Kuda mereka tang lagu gitar tuh. Wih. Liusan. Diubut album diubut hampir waktu pertama tuh. Itu iya mereka dah. Iya mereka. Itu Ya, 3 album lah. Itu yang kadang-kadang musisi tidak terpikirkan tuh. Itu kan nahnya ringansan tuh. Yang peduli aja gitar awalnya. Ini gitar pertama yang itu. Gitar pertama. Oh, ini boh. Yamaha nih. Oh, ini boh ya. Sampai nyanyi nu. Lucunya band in Indonesia, tapi beliang di Jepang ya kurang. Kan dekat di Bali ya baru dulu band in Indonesia. Bakaya roh. Ayo gedak bahasa ya. Tapi kita di nim beli loh. Lebih mudah mah. Nah, itulah. Artinya hal-hal yang percaya sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Bagaimana sepak terjang tuh Krishna dari awal berkarir sampai sekarang. Pernah nawang tuh. Pasang jandi kan depo Ya, gitu. Tuh. Itu benar. Apa tanggapan Butuh terhadap teman-teman musisi-musisi baru nih yang baru berkarir? Kadang-kadang kan ada beberapa lirik. Karena lirik aku dan kamu mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Bali itu kan boleh dibilang lah tuh Krishna lah yang mengawali ya. Jadi kan liu nak miliun itu. Ya. Tanggapan tuh Krishna? Ya sah-sah saja gitu. Tapi waktu saya terjun ke dunia musik Bali nih khususnya waktu itu kan nempung Lijun, nempung Lolot, Triple X. Itu dah waktu itu ngapain saya ngikutin gayanya Lijun atau Lolot atau yang lain-lain yang sudah ada. Makanya saya harus bikin karakter sendiri. Bikin sesuatu apa yang bisa saya lakukan agar berbeda dari mereka dan punya pasar pilihan buat masyarakat kan gitu. Sekarang sih sebenarnya sah-sah saja, tapi kalau sebisa mungkin biasanya sih menurut yang saya tahu, saya pelajari dari banyak-banyak band yang sudah hebat-hebat. Ya memang sebuah band memang harus punya salah satu karakter yang memang unik, yang memang bisa untuk membuat dia itu diterima masyarakat dan bertahan. Dan menurut tuh Krishna sendiri, karakter kuat seorang tuh Krishna itu apa? Dari segi lirik. Ya itulah, mungkin salah satunya adalah orang yang mencampurkan 3 bahasa menjadi sebuah lirik lagu. Itu sih. Yang padahal liu nak malun-malun nang cuman mungkin tidak konsisten aja kalau mungkin karena saya konsisten jadinya orang ngelihat tuh Krishna ngai lagu 3 bahasa gitu. Apa tuh? Ya. Artinya bo menjadi ciri khas lah. Akhirnya ada nak ngai ciri khas itu melekat saat nona gitu tuh. Oh, cara Krishna. Oh, cara tuh Krishna. Itu ya. Artinya bedik kan kemel tawangan dan begending. Ya sih tuh ya. Itu yang karakter yang susah itu ya. Ya, akhirnya mencari karakter itu kalau saya sendiri gitu kan. Kalau saya sendiri pasti akan mencari engken sih harusnya karakter rago selain hanya di karya, engken sih karakter rago di atas panggung nanti engken sih pembawaan kita gitu. Kita harus cari dan ngalih itu ya memang kita mempelajari diri sendiri dan sama referensi-referensi yang kita cari tahu. Influence seorang tuh Krishna siapa ya tuh? Artinya sebelum bermain musik itu kan harus rago ngefansen jak band yuk, rago dot ngai musik cara ini yuk. Nah, itu lebih ke rock and roll ya. Pertama kalau untuk urusan lirik lagu yang suka sama Iwan Fals lirik ya cara puisi ya. Ya dia bisa berpuisi, kadang-kadang dia bisa ada lucu, unik, nakal, agak sedikit kenapa kok unik gini ya nyentil gitu ya. Ya dia bisa memasukkan lirik pas sama musik, misalnya lagunya cara rock, bento masuk gitu, pas lagu bikin lagu romantis enak ya lagu puitis. Kalau itu mempengaruhi ya. Ya itu kalau untuk yang band pertama kali waktu itu diajak nonton sama kakak Misan nonton Slang di Gor di Art Center. Oh di Art Center ya, oke. Yang SD kayaknya itu. Ya. Itu dah akhirnya
dot kia ngai band lah, band cara bandnya. Ya. Itu pentingnya tuh ya. Influence itu penting untuk penyemangat kita berkarya ya. Iya dong. Ajan. Paling tidak ragu melajah ragu nujuh kuang aja. Saja. Ragu nujuh kuang gitu. Kadang yang berpikir sesama musisi pun begitu. Artinya saling mengisi kita, saling membalik, saling mempelajari apa ya kuangnya, apa ya kelebihan band ini ya. Keren itu. Apabila musisi Bali saling support, saling rangkul, ayo umumnya. Nah, kalah sing kira tuh. Nah, beda bahasa kan kita. ya. Padahal ininya sama aja. Ya, cuman gitu, Bro. Mungkin industri kita mungkin masih baru dibandingkan daerah-daerah lain ya, yang sudah memang benar-benar jadi memang jadi tuan rumah di Babin, mereka mainnya sudah nasional. Bandung, ya. Surabaya, Jogja, betul, gitu. Layan-layannya buat di nasional, jadi karakter-karakter orang mungkin memang benar-benar murni, memang kita saling berbagi ilmu, saling support gitu kan. Betul. Jadi ini tuh di sini mungkin kita masih ya, salah satunya saya masih malu untuk bertanya, malu untuk berani nggak masuk ke komunitas ini, kan terima sing rago gitu kan. Saya masih nganggap ini kotak-kotak nih sana gitu kan. Aja gitu. Aja. Ya mungkin kedepannya mudah-mudahan seiring berjalannya waktu ya. Semakin tambah dewasa. Nah, cara panak itulah ilmu padi lah. Makin raga tegak, makin menunduk, saling mengisi lah tuh ya. Saya berharap sekali semoga musisi-musisi Bali terus berkarya. Jadi nak orang ini pamu nak ngomong apa, yang penting raga berkarya. Karya kon ngantem dasnya. Tak. Ya. Rago sebagai seniman memang senjata rago di karya. Berlebihan ngomong, mintan raga berkarya. Ya. Lebihan ngortangana. Ya. Saya ngidang berkarya. Yang tuh Krisna sing WA maluna, stayan sih WA raga. Aduh. Lah tuh WA Lijun tuh. Kemudian mendek ajak Lijun gitu. Ajak minum Lijun sing sangat nih. Tapi kan ngidang begening. Sing kubut. Oh gitu. Urin sing tongos sing ada, tuh bensin. Tuh rumah tuh 5 hektar gedeane tanah. Boring tongos. Nyoba aja Lijun negak itu mah boring. Boring. Makanya tiang itu tugas konen ada anak mereka besu kan enggak ya? Kali apa tongos, jangan nak minum nah, kan. Maka aja nih ngai tongos kan. Apa keadaan bareng dulu? Naras yang kau dan ngai buka bongkar. Oh itu Krisna kalau ngai warung nih bahaya nih. Kiss lover yang apa kenapa Kiss lover dan fans deh Kiss ah? Itu ngai apa fans tuh nih ngai? Fans malu mulai iseng modelnya. Akhirnya karena boy yang orang saya Kiss lover gitu ya sudah pakai Kiss lover. Tapi padahal Krisna Purba enggak bermaksud untuk mengkotak-kotakkan penggemar ya. Iya aja nih ngai di dia. Ya mereka dulu bikin komunitas, akhirnya ya keterusan lah. Intinya makanya memang tidak pernah kepikiran untuk punya fans karena memang awal-awalnya bermusik itu memang pelarian pelarian yang bisa berbisnis sesuai dengan apa yang bapak inginkan itu loh. Orang tua tuh kecewa apa kagum menjatuh jadi malah panak buat terkenal demen lah. Nih ajak ngopling kan satu keluarga teko. Ya dulu, wih keren itu Krisna. Satu keluarga teko. Hukun kelanya onyang marah Pak Uyut. Kayak bumi kayak padi aja. Kayak gitu. Gimana orang tua? Bangga enggak mereka sama seorang Dok Krisna? Nih Pak Nak Raga nih udah dia penyanyi ya, onyang nawan. Ijak-ijak melalui ada kena ngawain. Kan kebanggaan. Dan Bapak mungkin konen bangga ya. Bapak belum bangga? Mungkin belum, nggak tahu. Kenapa tuh tahu Bapak belum bangga? Biasa kan? Biasa ya, karena flat aja dia. Flat biasa. Karena Bapak Bomalon terkenal ya tuh lah. Mirip gitu kan. Terus. Ya kalau ibu ya memang ya paling tidak demen lah maksudnya. Ya pasti ada rasa bangga ibu dan memang sering kok yang ibu marah
ini bang free kene karena bang kenal pernah jatuh fans itu ya. Hal-hal itulah paling tidak bikin bangga lah ya, ngekang lah sesuatu pana gitu ya betul. Apa yang tuh harapkan sebagai orang tua itu kan mau dari anak dua nih tuh punya anak dua, apakah tuh Krisna mengharapkan anak-anak juga sebagai musisi? Apa membiarkan begitu saja seperti yang orang tua tuh lakukan terhadap tuh Krisna sendiri? Ya mungkin lebih fair lagi, fair benar-benar jujur memberikan keleluasaan untuk mencari jalannya gitu. Kalau dulu kan bang ya tapi misi sing gitu tuh kan. Di saat bapak gila. Bang tapi sing kan tuh. Ini bang balian musik. Tapi singnya di saat mulai serius nang kuliah serius nang di toko serius gitu kan. Ya. Tapi tuh kan anak cowok satu-satunya nih tuh sibuk di musik, bisnis bapak nih enggak terbengkalai nanti. Ya, mungkin bapak tuh passionnya di dagang, hobinya di dagang. Mungkin kenyal karena buat passion ada kan jam kita aja. Lama-lama kan berumur. Sekuat dia masih bisa ngoyong itu biasa ngidang bangun lah sana enggak di toko karena bapak demen. Karena demen. Ada kan cara ragonya biasa bersih ngidang bermusik paling enggak di studio. Yang penting bang isi gitar kan? Siang mic mending saja. Mungkin gitu saling support lah kalian berdua ya. Ya. Karena tuh Krisna tinggal serumah sama bapak. Enggak, bapak di Mangke Polres, jangan di Galantang. Oh. Malah ke adik-adik yang cewek-cewek malah darah bisnis. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, nunggu dah ngontrol lah ya. Yang kangen ajak cucunya bapak ada ke Pak San kan? Pak lumayan Pak. Kegiatan selain bermusik apa tuh? Lah hobi sih. Karena tuh tepuk aja tuh lah Harley. Saya pengen tepuk naik motor nih, bukan aja naik motor kok. Atau ben motor Springer. Hobi mulu musik kan, hobi mulu uling pidan. Musik kan? Musik kan. Lain kan tuh? Saya ada. Gila. Kudu tuh Krisna ngelah timpal. Lain kan timpal punya, kudu ngelah timpal. Liu. Terus? Cuman kita bayan makadung yang pidan atau kan teman iku man barang motor ke rada gudung. Sing ditu fashion. Sing ditu. Ya, Liu jangan lah timpal motor, cuman sing keterusan. Ya. Begitu timpal kuliah. Timpal SMA kan selalu ada tuh. Ya. Tapi timpal akhirnya timpal di musik nih Liu Tawang cuman ya sebagai teman aja sih kan. Kalau kan cara junior tuh saya agak pemalu. Ya, lelaan tuh. Jadi kan sedikit demi sedikit sudah berubah kan tuh. Hah? Nih minum kopi kan tuh kita ngortel Liu nih jadi jam tuh nggak tahu aja. Oh ya tuh, sorry to say, tuh Krisna pernah kena narkoba. Pernah. Itu umur? Saya ketangkep umur 16 tahun. Kelas 2 SMA. Dengar lu. Ketangkep. Oh, Jo polisi. Jo Polda. Umur kelas 2 SMA, umur 16 kalau ke 17. Umur 16 Anda sudah berurusan dengan polisi, keren. Ya. Engken tuh ngangon apa tuh? Putau heroin. Oke, ijaman. Awal-awalnya mah ide. Setelah itu beli ke Didian, setelah itu ngedarin gitu. Udang tahun tuh nganggo. Buling kelas 1 SMA. Bapak sing nawang. Bapak mungkin bercuriga, terakhir bercuriga karena dia ngoyong di rumah sendiri. Di pasar ya. Pak Ubud. Jadi ngidangin kabin. Ketangkapnya di mana tuh? Ketangkapnya di rumah Banar di daerah Suwung. Pas tuh beli. Pas beli malu. Nganggo itu barang ya. Digerebek lah. Ini kayak bayu tuh. Wih. Asa aja keberat mau sing. Aduh, itu si malu nepuk pistol. Pistol tuh. Pistol begini. Ajak kuda ngangon. Ajak telu kan. Yang Banar ajak kuran jadi ketelu bejo nih. Ya. Engken sebat bapak ajak ibu tuh nepuk panaknya bejo. Ibu Hasan sih bapak cerita lagi bunuh diri ibu. Saja panak manis satu-satunya. Setelah itu tuh nganggo ben tuh.
ya mejo, terus melewati proses peradilan di LP selama 4 bulan, LP kerobokan. Mandi LP itu tuh. Man, Lu LP kerobokan tuh. tidak jelek. Jadi belum mesin bang. Iya, udah metelapinnya. Oh. Jangan dulu kan bebas. Berarti itu saya nganggo bin kan? Hah? Saya nganggo bin kan? Saya nganggo narkoba bin. Nah, Kan? gini beli Jun. Waktu itu memang konen ada inisiatif atau kondisi otak atau inisiatif untuk short nganggo. Malah pesuling LP malah biar nganggo. Kenapa? Karena ya itulah tergantungan. salah satu tergantung, terus salah satu memang belum ada niat untuk berhenti waktu itu. Apa tuh Krisna karena merasa kurang ada kasih sayang di rumah atau karena pergaulan yang salah? Mungkin terlalu bebas ya. Terlalu bebas. Terlalu bebas. Ya mungkin hal itu aja misi ya agak nakal loh. Ya. Artinya ini ya yang dibilang harus ada kontrol orang tua dia. Diberi kebebasan, kontrol. Kita harus bisa menjaga kepercayaan orang tua kayaknya ya. Tapi itu kan menjadi suatu pelajaran seorang tuh Krisna. Ya. Langsung gitu bikin. Karena jok polisi itu sing enak. Sekan sing enak. Menggenap lah, tenaga lah, best lah. Waktu lah. Mungkin orang hebatnya wanita bawa medlap itu najak samrak gitu. Kena yang calingo. Aduh. Uyut di Banjar tuh. Uyut di Banjar. Wih, justru malah diliput 2 koran waktu tuh. Dua koran apa namanya? Media massa. Ada foto tuh itu. Inisial anak pengusaha dari Ubud berinisial kene heboh. Agat kau yang terkenal. Satu bus heboh. Agat kau yang terkenal. Yang mau terkenal bahaya. Bisa ben mekelo tuh mesel. Karena public figure amun bekeno kasus pasti mekelo mesel. Tuh, Bu. Ya. Apa hikmah hidup menurut seorang tuh Krisna? Apa ya? Hidup nih apa sebenarnya? Tujuan tuh hidup nih apa? Ya akhirnya jadi belajar bahwa raga tuh hidup tuh paling tidak harus berguna lah ya. Untuk diri sendiri pertama ya untuk keluarga khususnya Pebin bisa untuk yang lebih luas lagi masyarakat ya pokoknya berguna aja hidup tuh buat hidupmu berguna ya buat berguna kalau misalnya ya apa yang bisa kita lakukan ya sesimpel itu sebenarnya tuh ya. Apakah Krisna Purpa sudah menganggap dirinya berguna? Ya untuk masyarakat tentu berguna sekali karena lagu-lagu karya tuh tidak pernah mati tuh biar senimannya belum mati. Untuk keluarga apa tuh sudah menganggap diri itu berguna? Belum, masih jauh. Artinya tuh akan tetap berkarya dan menebus dosa-dosa yang dulu tuh lakukan ya. Ya membuktikan paling ke orang tua bahwa pilihan saya nggak salah. Terus ya di sini saya dapat passion. Mudah-mudahan saya nggak bikin masalah lagi. Ya. Yang bikin keluarga bingung, kecewa, malu. Ya. Bersyukurlah ya. Ya. Mensyukuri hidup. Ya. Itu aja ya kalau tadi orang yang bagus-bagusan masih mungkin saja. Apa ben raga bok lek-lek nih bukan denganlah keluarga tuh. Ya, apa bennya nih tumen ngerasang jadi seorang bapak, seorang orang tua jadi benar-benar ngerasang ben kene ternyata pantas terga apa-apa tidak berat ternyata. Itu. Coba teman-teman yang masih muda yang menghabiskan yang mikir nyana dijadi minum mah bonglah pana sing ngidang gitu. Masalah itu akan timbul saat Anda sudah berkeluarga. Ya, benar. Wih, yang 20 tahun mengalami itu. Dan tuh Krisna, welcome to the real life. Yes. Semangat ya tuh ya. Terima kasih banyak tuh 1 jam sudah. Tuh Krisna ngobrol sama saya sing masakan tuh. Liu juga bro. Ya mudah-mudahan interview ini adalah interview terbaik dan menginspirasi banyak teman, khususnya teman-teman musisi Bali, teman-teman yang pernah ada di dunia hitam
Anda bisa bangkit dan kembali berkarya seperti itu Krisna. Adin tiang mulai ngubut ini paling gagah. Semua banyak Yun ya, udah kasih kesempatan. Saya juga berterima kasih. Walaupun obrolannya mungkin agak ada lekit-lekit dan ngantem guys ya. Ya, ada masalah. Ya, itu untuk kebaikan kita bersama. Kita sama-sama belajar lah. Ya, seperti itu bilang tadi, hidup itu akan keren apabila kita berguna untuk banyak orang. Siap. Itu ya. Sukses semua itu ya. Sudah menjadi bintang tamu di Ngopleng. Sama-sama. Itu keren hari ini. Kita tos lagi. Ngopleng, ngopi keliling.